Kalau menurut Pak Hasanuddin, karena pengalaman juga kan di BRI, beliau ini direktur utama direksi masih on the track nggak sih? Selama ini saya amati terus, saya monitor kinerja. Saya selalu berpatokan pada kinerja, Pak. Kinerja ya. Ya, kinerjanya seperti apa, ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat-sahabat WH dimanapun Anda berada. Pagi yang cerah ini sertai dengan suasana teduh saya kira di luaran. Ada gerimis hujan sejak malam. Dan tentunya di tengah suasana nyaman ini saya ingin mengingatkan kembali bahwa berapa tahun yang lalu Bank Banten hasil akuisisi dari Bank Pundi mengalami persoalan sehingga ramai di media, termasuk juga berita-berita tentang perbankan, sempat menggoyahkan memang walaupun tidak berdampak sistemik karena keterlibatan pemerintah daerah dengan mengkonversi dananya dari RKUD sebesar 1,5. Permasalahan waktu itu yang sempat dibahas bersama-sama dan hasil analisis dari berbagai pihak bahwa soal likuiditas, persoalan manajemen, ini kaitan dengan persoalan direksi, kredit macet, dan persoalan lain yang menghimpit sehingga Bank Banten mengalami persoalan. Katakanlah walaupun tidak bangkrut tapi terpuruk. Di samping memang proses dari Bank Pundi dan ke Bank Banten begitu banyak persoalan atau bisa dikatakan mengalami distorsi dan tidak normal di dalam proses dan prosedur penguasaan dari aset-aset Bank Pundi. Namun dalam perjalanan waktu bahwa dengan kerjasama semua pihak didukung oleh Pak Presiden, Kapolri, Menko Pak Luhut ya, Maritim dan Investasi dan berbagai pihak bersama-sama, alhamdulillah sekarang sudah mulai berjalan normal. Kali ini di hadapan saya ada hadir Direktur Utama Pak Agus Utama Bank Banten. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelahnya adalah Pak Hasanuddin, Direktur Utama, Komisaris Utama Bank Banten. Selamat pagi Pak Hasan. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. juga ada di ruangan ini tuh Komisaris Independen, Komisaris mewakili pemerintah. Makasih banyak atas kehadirannya. Nah, kita sekarang mulai ngomong-ngomong, bincang-bincang tentang perkembangan Bank Banten, apalagi kaitan dengan isu. Kabarnya Bank Banten sudah mulai lebih baik dan sudah ada untung mungkin ya, dan juga mungkin pengelolaan sudah lebih baik karena dengan manajemen baru. Kayak kita dengar nanti apa yang disampaikan oleh Pak Agus, bagaimana sih soal perkembangan Banten hari ini dan gimana juga ke depannya. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Pak WH. Sahabat-sahabat WH sekalian, syukur alhamdulillah saya mendapatkan kepercayaan dari Pak WH untuk memimpin Bank Banten ini dalam proses transformasinya. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak WH, memang ada beberapa persoalan yang di Bank Banten ini yang harus diselesaikan. Dan alhamdulillah berkat dukungan dari pemerintah daerah, Pak WH khususnya sebagai gubernur dan juga masyarakat secara umum, bahwa Bank Banten ini kian hari kian berubah dan kemudian menuju kepada kebaikan, kemaslahatan buat bersama. Ada 4 program yang kami canangkan untuk perbaikan Bank Banten ini. Yang pertama, kami menyadari bahwa persoalan
modal insani ini adalah penting sekali. Jadi grand strategi yang pertama itu kami memfokuskan diri untuk bagaimana modal insani yang ada di Bank Banten ini harus bisa memenuhi karakter yang kuat, memiliki integritas, kemudian profesional. Nah, untuk memperkuat itu kami sudah meluncurkan satu budaya perusahaan baru yang kami kasih nama trust, ya. Jadi trust ini adalah merupakan kumpulan value, kumpulan nilai-nilai yang terdiri dari T-nya itu adalah think difference. Ya, bagaimana seorang karyawan Bank Banten atau kami sebut Banteners itu harus punya pemikiran yang inovasi, maju ke depan, tidak terpaku pada kondisi sekarang, tapi selalu berupaya untuk menjangkau kemajuan masa depan. Kemudian yang kedua, reliable. Bagaimana seorang Banteners, karyawan Bank Banten ini harus betul-betul punya sikap profesional yang bisa betul-betul memberikan kenyamanan dalam melakukan kegiatan usahanya. Kemudian nilai yang ketiga, universe. Ya, universe ini adalah sebagai masyarakat Banten, tentunya kita juga harus memahami bahwa ada nilai-nilai universal, bahwa kehadiran Bank Banten ini harus menjadi rahmatan lil alamin juga, kemaslahatan bagi masyarakat Banten itu juga harus kita kembangkan. Kemudian nilai yang berikutnya adalah sustainable. Kami akan terus mengupayakan bagaimana Bank Banten ini bisa terus tumbuh ke depan untuk menjadi lokomotif kemajuan ekonomi Banten. Dan yang kelima adalah track, ya, bahwa setiap modal insani atau setiap Bantener, setiap karyawan Bank Banten harus bekerja secara on time, on specification, on budget. Semuanya harus comply dengan ketentuan. Nah, harapan kami dengan penguatan dari sisi ini, ya, maka orang-orang karyawan Bank Banten siap untuk rebuild the trust, reach the glory, untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat dan mencapai kejayaannya. Nah, itu adalah grand strategi pertama, modal insani. Yang kedua, seperti tadi yang disampaikan juga oleh Pak WH, bahwa kami harus memperkuat dari sisi permodalan dan likuiditas. Alhamdulillah, hari ini kami dari sisi likuiditas sudah memiliki rasio-rasio yang bagus dari sisi ALDPK dan ALNCD-nya. Ya, bagaimana kami alat likuiditasnya dibandingkan dengan dana pihak ketiga dan kemudian juga non-core depositnya itu juga punya rasio yang di atas rasio yang ditentukan, ya. Artinya kami sudah cukup bagus. Nah, kemudian untuk penguatan permodalan, hari ini sampai dengan tanggal 21 kami masih melangsungkan right issue untuk penawaran umum terbatas, dan alhamdulillah mudah-mudahan juga bisa kami capai target ini. Jadi juga pada kesempatan ini saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Banten dan juga masyarakat di Indonesia bahwa Bank Banten dengan ticker name BEX, ya, itu memiliki potensi untuk investasi jangka panjang bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang ketiga, ya, kami refocusing target market. Sebagai upaya kami ingin fokus kepada captive market yang ada di Bank Banten ini yang nanti akan kita kembangkan. Nah, kemudian yang keempat, kami harus melakukan improvisasi pengembangan dari sisi layanan digital. Karena kami menyadari, apalagi di era pandemi kemarin ini, banyak memberikan pengajaran kepada kami bahwa layanan digital ini menjadi salah satu program yang harus betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, kira-kira 4 grand strategi itu yang kami kembangkan, sehingga kami juga sudah merencanakan bahwa di 2021 ini adalah sebagai foundation building. Di 2022 nanti kami acceleration, di 2023 kami masuk ke dalam sustainable growth, dan di 2024 kami siap untuk menjadi market leader. Dan alhamdulillah Pak WH, triwulan 2 pendapatan bunga Bank Banten itu tadinya cuma 44 miliar, di triwulan 3 itu sudah tumbuh sekitar 170-an miliar, artinya sudah tumbuh sekitar 170-an%. Kemudian dari sisi pendapatan komisinya juga, triwulan 2 itu bulan Maret itu cuma 4 miliar, di triwulan 3 sudah naik, ya,
hampir 299%, yaitu sekitar 23-24 miliar. Artinya tren kami untuk memberikan pendapatan yang maksimal bagi Provinsi Banten ini, insya Allah bisa kita coba terus kembangkan lagi. Ya, jadi kira-kira itu gambaran sepintas KWH yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bank Banten bisa segera mencapai tujuannya. Terima kasih. Value saya kira memang penting sebagai spirit untuk sebuah organisasi di mana-mana pun, mesti gimana kita bisa meningkatkan spiritualitas kita, spirit kita untuk membangun yang terbaik. Tadi bicara soal trust, sejauh mana sih kepercayaan masyarakat kepada Bank Banten sehari ini? Kira-kira apa yang bisa dijadikan indikator bahwa masyarakat udah percaya sama Bank Banten tuh? Seperti apa sih? Pak Agus, Pak Komisaris yang akan silakan. Baik, terima kasih Pak. Jadi memang kalau kita lihat perkembangan Bank Banten ini sangat growth-nya sangat bagus. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai percaya. Artinya pelayanan-pelayanan dari sisi untuk frontline banking itu sudah mulai tercipta dengan baik. Masyarakat sudah yakin bahwa permodalan maupun dari sisi operasional semua berjalan secara berkembang dengan begitu cepat ya, perubahannya begitu cepat terjadi. Dulu mungkin orang baru melihat sebelah mata karena memang banyak sekali kasus-kasus yang lama itu tingkat kepercayaan masyarakat agak sedikit menurun. Dan sekarang ini alhamdulillah kami dengan Pak Dirut membangun misi, membangun strategi baik dari sisi SDM maupun dari sisi IT-nya, sehingga pelayanan betul-betul dapat terlayani dengan lebih cepat dan lebih aman. Di sisi lain kami juga bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia untuk meningkatkan kompetensi dari seluruh pekerja yang ada di Bank Banten ini untuk melakukan excellent pelayanan yang lebih bagus. Artinya pelayanan ini terus dikembangkan, service excellent ini terus dikembangkan dan akan terus kita buat secara bertahap untuk ke depan. Di sisi lain kita lihat juga pertumbuhan dana pihak ketiga semakin bagus, baik itu giro, deposito maupun tabungan. Jadi kelihatan sekali perkembangan ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah makin percaya, termasuk pelayanan pajak, pelayanan kredit konsumer, juga pelayanan kredit pensiun. Semua sudah dilayani Banten dengan lebih cepat dan lebih aman. Lalu kalau ada luaran masih ada terak-terak soal gerbong BJB, gerbong Bank Pundi dan sebagainya. Menurut Pak Komisaris gimana? Udah sebenarnya masih ada nggak gitu kayak gitu? Udah selesai gitu? Dari pendekatan kompetensi apa pendekatan lain? Baik Pak. Jadi memang dalam suatu perubahan struktur organisasi, dalam suatu perubahan budaya kerja, saya kira memang akan banyak terjadi hal-hal yang orang ini harus cepat berubah sebetulnya. Ya, kita tidak bisa lagi mengandalkan masa lalu begini. Sekarang ini semua harus serba cepat. Kompetensi pun harus cepat. Sehingga tidak lagi orang yang dulunya kerja lambat itu akan tertinggal. Jadi dulu mungkin dalam struktur organisasi lama masih ada geng, ada blok. Nah ini sebenarnya sudah tidak zamannya lagi seperti ini. Sekarang kita berkompetisi dengan meningkatkan kompetensi. Jadi secara universal ini setiap pekerja harus punya minimal integrity dan capacity. Minimal itu 2. Jadi jangan menyalahkan nanti ketinggalan gerbong karena ada blok A, blok B. Sebenarnya tidak ada. Kita ingin ini semua secara universal berkembang. Saya tambahkan, Ya. Pak. Jadi Pak WH, kami manajemen baik itu direksi maupun komisaris telah bersepakat bahwa ada satu indikator yang harus dipegang, yaitu ada KPI individual. Jadi Key Performance Indicator ini
kami sosialisasikan. Jadi kalau dulu belum ada tuh penilaian kinerja berdasarkan pribadi ya, dari sisi capacity dan kemudian integrity tadi. Sekarang kami sudah punya ada 4 kriteria balance scorecard yang kami implementasikan. Pertama dari sisi finansial, kemudian dari sisi bisnis proses, kemudian dari sisi learning and growth ya. Terus kemudian satu lagi Kepemimpinan. ya, kepemimpinan. Nah, poin ini yang kami coba kembangkan, bahkan kita kembangkan ada performance digital. Jadi kita sudah kembangkan penilaian individual itu 360 derajat. Bagaimana si A ini dinilai oleh atasannya, dinilai oleh bawahannya, dinilai oleh kanan kirinya, koleganya. Nah, ini akan harapan kami dengan upaya kami untuk memberikan penilaian yang jelas ini, maka tidak ada lagi blok pundi, blok eksekutif dan blok BJB. Kami satu adalah kami Bank Banten. Iya. Nah, poin itu mungkin. Jadi ada kesan pergantian itu dalam rangka peningkatan kinerja Betul. Bank Banten, walaupun suka disalah artikan Ya. bukan di publik sih. Kalau publik saya kira sudah percaya terhadap konstruksi atau rekonstruksi Bank Banten. Dan selalu bukan di kalangan internal ya. Ya. Dan tentunya ke depan memang komisaris maupun direksi ini harus mempertegas kembali Ya. komitmen mereka. Ya. Dan sebenarnya menurut Pak Agus ini kan, Pak Hasanuddin kan juga bankers dari lebih lama di BRI ya. BRI. Pak Agus juga ini berhasil meningkatkan kapasitas dan kesetaraan bank daerah yang saya kira sudah orang tahu. Nah, kira-kira kiat apa lagi oleh Pak Agus untuk memperbaiki katakanlah Bank Banten ini? Silakan Pak Agus. Ya, jadi Pak Gubernur, maaf Pak WH, buat kami ya sebagai nakoda yang ada di Bank Banten ini, kami ingin sekali betul-betul menjadi badan usaha milik daerah yang memberikan kontribusi berarti bagi peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah. Oleh karenanya, upaya kami untuk menuju ke sana itu, kami ingin sekali merajut sebuah ekosistem keuangan daerah. Ekosistem keuangan daerah ini adalah bagaimana kita bisa membuat semua potensi yang ada di daerah ini bisa mengoptimalkan perputaran keuangannya sehingga memastikan mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Apa-apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan dengan kondisi Bank Banten yang katakan ini sebenarnya Pak Komisaris sudah mulai sehat ya. Bisa dikatakan sehat Bank Banten tadi ini. Sudah. Sehat. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan? Oke, pertama mungkin karena juga arahan dari pemerintah provinsi bahwa Bank Banten ini harus terpisah dari Banten Global Development. Ini juga sudah bergulir dan kami berterima kasih juga atas dukungan dari pemerintah daerah dan juga masyarakat yang ada di Banten. Mungkin tahap ini sudah dalam fase bahwa BGD sudah RUPS bersedia melepas Bank Banten dari BGD dan kemudian juga saya dengar pemerintah provinsi juga sudah menyurati ke Mendagri dan harapan kami mungkin langkah berikutnya adalah Perda untuk memisahkan Bank Banten dari BGD ini juga bisa segera terwujud. Kemudian setelah menjadi BUMD sendiri, harapan kami tentu apa sih persoalannya ketika Perda masih masih di bawah BGD? ya, mungkin pertama setelah saya coba roadshow ke beberapa kabupaten kota di Banten ini, rata-rata pemerintah kabupaten kota di Banten ini menginginkan bahwa Bank Banten ini harus menjadi BUMD sendiri sehingga tingkat kepercayaan mereka langsung bisa lebih bagus lagi dan mereka siap untuk Tingkat kepercayaan kepala daerah, kota dan kabupaten. betul gitu. Lalu bisa dipastikan kalau udah Perda, kabupaten, kota akan
apa namanya akan menyimpan uangnya di Bank Banten atau mungkin ada ano lain lagi? Ya, dari hasil kunjungan silaturahim saya ke kabupaten kota yang ada di Banten ini, rata-rata mereka menyatakan siap untuk mendukung apabila sudah menjadi BUMD sendiri gitu Pak WH. Itu harapan banyak orang juga ya supaya Bank Banten juga didukung oleh Betul. Bupati dan Wali Kota se-Banten. Iya betul. Karena gini Pak WH, sudah ada pemahaman di kalangan kabupaten kota bahwa Bank Banten ini adalah mestinya sebagai bank utamanya pemerintah daerah, sehingga tidak ada lari keuntungan dari Banten ke provinsi lain, karena kita sebagai mayoritas. Kalau yang kemarin ini kan kita masih ada Maksudnya Bank Jabar gitu. ya ke provinsi ke provinsi lain. Tapi bukan Bank Kalsel ya, Bank Kalsel terlalu jauh ya. Terus lalu kegiatan apa lagi kira-kira supaya publik juga kan publik udah percaya gitu ya. Dan kita harus bisa meyakinkan pada publik, apalagi di tengah red issue yang sekarang kita gelontorkan. Apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan yang menguntungkan Bank Banten katakanlah? Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa 2021 ini adalah foundation building, ya. Foundation building diantaranya penguatan permodalan, penguatan sumber daya manusia, dan juga persiapan untuk kita go digital, begitu. Modal sendiri gimana sekarang kondisi? Posisi modal ini harapan kami dengan kita raih isu ini akan mendapatkan tambahan penguatan permodalan yang sekitar 1,8 triliun, dan mudah-mudahan ini ada satu konsorsium grup ya yang sudah sebetulnya banyak yang berminat, cuma karena waktunya sangat pendek sekali ya, kemungkinan besar konsorsium ini akan masuk di put yang ke-8 di tahun 2022, karena untuk yang sekarang ini sudah mau tutup di tanggal 21 Oktober ya. Jadi kelihatannya ada grup-grup yang belum bisa masuk di put ke-7 ini akan masuk di put yang ke-8. Jadi saya cukup bagus optimis gitu. Saya sangat optimis sekali Pak WH. Sangat optimis sekali karena mereka sudah melihat bagaimana rencana digitalisasi layanan kita yang juga akan bekerja sama dengan FDS dan kemudian AWS ya. Ini adalah merupakan emang perlu kita digitalisasi kondisi bank seperti ini? Ya, saat ini kalau bisnis keuangan tidak punya layanan digital itu akan tertinggal Pak WH. Akan tertinggal. Akan tertinggal. Semua bisnis keuangan sudah menggunakan digital. itu. Dan kita harus berubah. Kita Jadi harus menuju ke sana. tidak menggunakan, tidak lagi konvensional maksudnya. Betul. Ya. Pengaruh sejauh mana sih? Kira-kira pengaruh dampak dengan sistem digital ini seperti apa? Ya, pertama kalau kita lihat data statistik ya, tren para pengguna layanan digital keuangan ini semakin meningkat ya. Seingat saya itu peningkatannya sampai 30% ya dari nilai transaksinya. Nah, kalau kita tidak ke sana maka kita akan tertinggal. Apalagi kemarin kan di masa pandemi. Ya, pandemi itu Bank Banten masih belum punya layanan digital yang memadai ya. Sehingga ini sebuah momentum yang bagus untuk kita bisa lakukan sehingga penetrasi keuangan kita untuk masuk ke inklusi keuangan, literasi keuangan masyarakat Banten yang ada di pelosok itu akan menjadi lebih mudah lagi. Mudah dalam hal pelayanan. Mudah dalam pelayanan karena bisa dalam genggaman, mereka sudah bisa membuka rekening, terus kemudian juga bisa Mereka dapat akses, terbuka, semua terbuka mendapatkan akses. Betul. Begitu. Lalu kan pasti ada efek atau dampak ke pegawai. Nah, jadi mungkin konsep kami pernah ditanya juga, Pak, apakah Bank Banten menjadi bank digital? Jawaban yang bisa kami sampaikan, kami adalah hybrid. Jadi produk dan layanan kami itu digital, namun demikian layanan kami, karena kami juga kan masih melayani pensiunan, ya, karena kredit pensiunan kita juga kan berjalan cukup baik. Jadi kami sisi human touch-nya juga masih ada. Kami tidak cuma satu cabang, ya, tapi juga tetap masih ada di cabang-cabang lain yang bisa memberikan layanan secara langsung, secara fisik.
Masih menggunakan tenaga-tenaga yang ada berarti. Nah, jadi tenaga-tenaga yang ada ya kita coba pertahankan atau mungkin kita review lagi untuk bisa lebih masuk kepada sektor yang pemasaran ya. Bisa seperti itu. Jadi kepada frontliners mungkin bisa lebih banyak ya. Atau nanti kita juga akan review kembali Pak WH seberapa besar sih kira-kira efektivitas yang bisa kita lakukan untuk itu. Kekuatan Bank Banten sendiri di mana sih? Apakah dari kredit-kredit pensiunan, PNS atau kredit komersial kalau dia dari sini? Ya, oke. Jadi rencana pengembangan Bank Banten ke depan itu karena kami sudah punya captive marketnya itu adalah ASN yang di pemerintahan provinsi Pemda Banten ini ada sekitar 78.000 ya. Ini adalah merupakan captive market yang mau kita jaga. Nanti dari situ kita coba kembangkan ekosistem keuangannya ya. Misalnya seorang ASN ini pastikan banyak punya anak, kemudian anaknya itu membutuhkan mungkin ada untuk beasiswa atau untuk pendidikan, biaya pendidikan kami bisa memfasilitasi itu dengan mudah ya. Terus kemudian juga ada juga ASN yang mungkin persiapan pensiun mau mempersiapkan usaha, kami juga bekerja sama dengan BUMD yang ada di Provinsi Banten misalnya, mungkin buka lahan pertanian kemudian mengembangkannya dan kami bisa membiayai itu. Semua itu dibantu dengan layanan digitalisasi itu yang nanti kami kembangkan. Banyak juga yang menyarankan bahwa Bank Banten harusnya hati-hati, kurangi biaya-biaya promosi atau juga langkah-langkah besar seperti misalnya kredit komersial dan sebagainya. Bagaimana menurut Pak Agus? Ya, belajar dari pengalaman yang lalu karena Bank Banten banyak yang terjatuh di kredit komersial, maka kami akan fokus kepada consumer. Namun demikian juga tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan kegiatan kredit yang produktif itu yang berbasis APBD. Misalnya pemerintah Banten mau membangun jalan tol, terus kemudian mau mengembangkan infrastruktur lainnya. Kami nanti bisa mengajak BPD lain untuk bersindikasi ya, sehingga akhirnya bisa pembangunan di Banten itu bisa berjalan. Jadi proyek-proyek yang berbasis dari APBD kita akan prioritaskan. Kira-kira apa yang bisa kita hadirkan pada masyarakat, katakanlah para nasabah atau juga warga Banten? Ini loh bahwa Bank Banten sekarang udah seperti ini. Ya, di samping mereka memang terlampau berekspektasi pada Bank Banten, tapi mungkin juga yang tadi masih mikir ke Bank Banten dengan kita hadirkan siapa kalau saya nggak begitu hafal NPL-nya atau dan sebagainya. Menurut Pak Agus apa sih yang bisa kita, kebetulan kan sahabat saya lagi pada dengerin nih. Nah apa yang bisa, ayo nenek gue punya Bank Banten seperti ini. Ya, kita coba kita sampaikan kepada mereka. Oke, buat sahabat-sahabat WH, Bank Banten ini adalah bank orang Banten dan kemudian juga siap untuk menjadi bank yang ada di Republik ini ya, yang sejajar dengan bank papan atas. Kami punya produk-produk yang bagus ya, diantaranya ada produk tabungan Jawara ya, ada produk tabungan Jawara bisnis, ada juga produk-produk lainnya yang itu sebetulnya bisa dimanfaatkan. Dan sayang kalau nggak dimanfaatkan karena dari sisi tingkat returnnya itu juga menarik dan kemudian juga buat para pengusaha ya, kita ada tabungan bisnis. Jadi kalau daripada mengendap di giro misalnya yang di tempat lain bisa pindah ke tabungan bisnis Jawara ya. Kemudian juga buat Bapak Ibu sekalian yang mau merencanakan pendidikan buat anak-anaknya bisa nabung di tabungan Jawara yang ada di kita dan itu bisa direncanakan. Tabungan Jawara ya. Ya. Apa kira keuntungan buat si penabung? Ya, pertama ya, kita ini adalah bank plat merah ya, bank milik pemerintah daerah yang dijaga betul-betul oleh pemerintah. Tadi Pak WH sendiri sampaikan bahwa komitmen dari pemerintah pusat kepada Bank Banten ini sangat tinggi sekali, sehingga tidak boleh ada keraguan lagi terhadap Bank Banten ini. Karena dari sisi
komitmen pemerintah pusat sampai pemerintah daerah terhadap Bank Banten ini sangat besar, dan kemudian juga dari sisi manajemennya juga kami sudah ditunjuk oleh pemerintah provinsi untuk mengelolanya dengan baik, ya, sehingga nggak usah ada keraguan lagi untuk berinvestasi menabung di Bank Banten ini. Dan kemudian juga dari sisi tingkat returnnya juga bagus, ya, tingkat returnnya lebih bagus deh pokoknya daripada bank-bank sebelah. Jadi bank-bank lain kan juga menawarkan program-program yang menarik ya. Ya, Pasti kelebihannya ya, program Jawara ini. ya. Pertama misalnya dari tingkat bagi hasilnya, ya, bunganya itu Bagi hasil lebih menarik, lebih tinggi. ya, dari yang lain. Nah, kalau dari sisi yang lain-lainnya kita lagi persiapan lebih bagus lagi, terutama dari sisi layanan digitalnya. Layanan digital. Ya, kita lagi Semua orang bisa persiapan. akses. Ya, Mudah mengaksesnya. mudah dan aman. Aman. Ya, karena kita nanti akan bekerja sama dengan pihak yang Oh, aman ini karena kerjasama dengan kita akan kerjasama dengan satu institusi profesional terbesar di dunia, Amazon Web Services. Ya. tanggung resiko gitu. Nah, dia itu sudah punya standar security dari sisi keamanan bertransaksi. Jadi kalau nyimpan Nah. dijamin Ya, ya, safety gitu. ya, dari sisi security-nya. Kalau dijamin kan ada LPS kan. Ada LPS. Oh, Lembaga gitu. penjamin. Gitu. Ya. Terus jamin Aman. security-nya. Ya. Ya, Terus apalagi kira-kira yang mungkin mana? saya tambahkan sedikit Baik. Pak Duk. Jadi memang Bank Banten ini harus memperkuat sisi dana pihak ketiga, khususnya dana murah, Pak. Nah, ini strategi yang sedang kita susun. Kita tidak boleh tergantung hanya pada pada rekening RKUD. Ya, RKUD memang itu penting, sangat penting bahkan. Tetapi di sisi lain kita harus memperkuat dana pihak ketiga, khususnya dana masyarakat. Ini yang akan kita himpun. Karena Banten ini luar biasa. Melalui program Jawaranya itu. Ya. Ada program Jawara, ada deposito yang kita juga dibayar di muka bunganya. Jadi dibayar di muka, katakan simpan berapa miliar, disimpan nanti dibayar di awal. Dan itu juga bisa berbentuk fisik ya, bukan hanya dalam bentuk bunga. Deposito Jawara. Deposito Jawara. Jawara. Nah, ini yang kita terus gali nanti ke depan sehingga dana pihak masyarakat ini akan lebih kuat. Ya, karena seperti bank-bank lain sekarang bukan hanya mengejar sektor kredit saja untuk mendapatkan fee-based income, tetapi juga lebih kepada mengumpulkan dana pihak ketiga, memberikan pelayanan tadi seperti digital, mobile banking barangkali bertahap. Memang, nah ini secara umum orang mungkin mengenal transformasi ke digital ini bukan artinya secara keseluruhan nanti langsung digital, tapi secara bertahap, Pak. Kita juga harus mengembangkan karena memang modal ini harus kita sesuaikan juga. Jadi ada aturan OJK yang menyangkut perkembangan digital, ini harus punya modalnya lebih kuat. Karena kita tahu bahwa untuk menjadi suatu bank digital itu modalnya sangat besar dan juga resikonya cukup tinggi. Nah, kita sedang terus berupaya ke arah sana dengan memperkuat sisi permodalan, juga memperkuat sisi dana pihak ketiga. Jadi ini yang nanti terus kita pantau, kita kembangkan. Di samping kita memberikan lending, pinjaman. Ya. Jadi antara rasio pinjaman maupun rasio dana pihak ketiga ini harus betul-betul seimbang. Tidak boleh pinjaman terlalu tinggi sementara dananya kurang. Ini akan bahaya. Jadi akan terus kita kembangkan kepercayaan tadi masyarakat. Dan jangan khawatir bahwa kita tadi disampaikan Pak Agus, kita ini dijamin oleh LPS, Pak. Jadi berapapun dana yang ada di Bank Banten, nasabah simpan, itu pasti dijamin oleh LPS. LPS. Ya, Kan lembaga cuma 2 miliar kan? dijamin. Lebih dari 2 miliar nggak iya. dijamin. Iya, sampai dengan 2 miliar, Pak. Jadi masyarakat bisa Iya. nggak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir, Pak, karena tadi dikatakan Pak Agus, kita ini bank plat merah lah, bank provinsi Banten. Saya kira Banten sangat sesuai kuat, dengan informasi terakhir perkembangannya tetap menjadi daerah yang menarik walaupun di tengah Covid 2020 investasi Banten sampai 62 triliun. Nomor 3 se-Indonesia. Jadi artinya investasi masih cukup tinggi
banyak kegiatan-kegiatan di industri maupun di properti dan sebagainya. Semakin luas kayaknya, semakin banyak orang yang ekspansi untuk usaha di Banten. Kira-kira ini kan sebuah opportunity ya, sebuah peluang yang bisa ditangkap oleh Bang Banten. Apa sih yang ada dalam pikiran Komisaris dan Pak Agus melihat Banten sebenarnya masih daerah yang pertumbuhan ekonominya cukup tinggi? Ya Pak WH, kami memang mendasari itu. Kami menyadari bahwa sebelah utara Banten itu kan adalah industri, ya. Kemudian ada pelabuhan, bandar udara, kemudian di selatannya itu adalah pertanian dan pariwisata. Bahkan secara demografi itu kan kita ini adalah sebagai gateway penghubung antara Sumatera dengan Jawa. Artinya ditambah lagi pengembang-pengembang yang ada di Banten ini adalah pengembang papan atas semua. Banyak grup-grup yang bagus untuk kita bisa kembangkan. Melihat potensi inilah yang selalu saya sampaikan kepada para investor bahwa Berarti sudah ada pendekatan. sudah. Apa sih masalahnya ketika mereka udah dekati tapi mereka belum nyimpen dananya gitu ya? Belum. Sebetulnya sih sudah ada. Pak WH. Sudah. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Komisaris Utama, ya, bahwa saat ini kepercayaan masyarakat kepada Bank Banten ini sudah semakin bagus. Di kalangan pengusaha. Seluruh masyarakat dari sisi NOA, ya, number of account dari tabungan itu meningkat, Pak Gubernur. Ya, Cukup signifikan. cukup signifikan dari sisi NOA-nya. Volumenya juga meningkat. Bahkan tadi rasio-rasio alat liquid dibandingkan dengan dana pihak ketiga dan kemudian non-core depositnya juga meningkat. Bahkan kami sudah menyampaikan bahwa kami tidak akan pernah pakai RKUD untuk ekspansi, dan itu sudah terbukti dari sejak bulan Mei sampai sekarang kami tidak pakai itu. Bahkan dana kita berlebihan, ya, untuk kita bisa melakukan ekspansi lebih jauh. Dia ramai-ramai mengambil uangnya dari Bank Banten udah nggak lagi ya. Udah enggak Pak, malah pada nyimpen Pak. Sekarang malah datang berbondong-bondong nabung. Betul, produk tabungan jawaranya sama deposit jawaranya kan bagus. Cukup Ya. cukup Ya. tinggi kenaikannya. Betul. Kenaikannya bagus Pak Gubernur. Ya. Nah, Yang bisa ditangkap dari pendekatan selama ini ke investor atau para dunia usaha di Banten, apa persoalan lain kira-kira yang saya kira ada mungkin Pak WH, kalau kami melihat, pertama dari sisi internal kami komit untuk menjalankan 4 grand strategi kami tadi, ya. Kami akan tunjukkan kepada publik bahwa kita sudah berubah, ya. sudah berubah? Ya. Kedua, ya, perubahan itu kami akan buktikan juga dengan pencapaian kinerja. Ya mungkin mudah-mudahan 4 tahun kita sudah merugi, harapan saya di Desember ini mestinya kita sudah bisa laba lah meskipun tipis gitu ya. Karena dari sisi pendapatannya saja tadi saya sudah sampaikan, dari triwulan 2 Maret dibanding triwulan 3 sudah dari pendapatan bunga meningkat 170%. Dari sisi fee-based income triwulan 2 itu cuma 4 miliar, di triwulan 3 itu udah meningkat sampai 299%. Artinya apa? Sudah kelihatan trennya, tinggal bagaimana kita bisa menutupi beban lama, ya. Beban lama ini kita tutupi. Soal kredit macet gimana sih? Kredit macet yang memang waktu itu kan Ya. jadi persoalan. Ya. Nah, itu kredit macet ini adalah merupakan momok yang jadi prioritas untuk kita bereskan juga. Sudah banyak upaya-upaya yang kita lakukan. Ya. Apa persoalannya Pak Komisaris? Ya, jadi memang banyak sekali kalau saya pelajari kredit-kredit yang masa lalu ya sebetulnya ya, Ya. warisan dari masa lalu, terutama memang petugas-petugas ini kurang sekali menerapkan asas prudential banking, Pak. Jadi dari sisi analisis pinjaman, kemudian dari sisi jaminan, ya, kemudian dari sisi semua kegiatan ini mereka hanya pinjam, tapi secara administrasi dokumentasi Jaminan nggak terpenuhi. tidak terkelola dengan baik, ya, sehingga akhirnya kita harus memperbaiki ini satu persatu, Pak. Nah, Bisa dibilang kredit fiktif Pak? usahanya ada, Pak, tetapi Ada memang usahanya. secara dokumentasi tidak bagus, ya. Artinya secara untuk jaminan katakanlah misalnya ya, itu belum belum mengcover 100%.
kita kan banking itu harus memiliki bargaining power yang kuat. Jaminan ini penting, Pak. Jadi ini sebagai second way out bila suatu waktu nasabah mungkin mengalami likuidasi atau mengalami kemerosotan. Nah, ini tetap harus kita persiapkan dokumentasi yang sangat kuat. Di sisi lain kita juga untuk memperbaiki NPL ini, terutama Direktur Bisnis Pak Agus ya, Dirut itu sudah langsung memetakan mana kira-kira yang masuk prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3. Nah, kita juga selain itu bekerja sama dengan kejaksaan ya Pak Dirut. Kita sudah mulai membangun dengan kejaksaan juga dengan beberapa konsultan hukum untuk terus secara cepat ya kita akan memperbaiki NPL ini sehingga ke depan ini betul-betul sudah kita bisa berjalan dengan cepat. Artinya pinjaman-pinjaman yang sehat yang menghasilkan bunga yang bagus ini bisa terus dikembangkan. Berarti sekarang lebih selektif. Betul. Jadi sekarang ini betul-betul lebih selektif dari sisi SDM. Pak Agus juga sudah meningkatkan kompetensinya. Account officer yang ada di Bank Banten dididik terus. Mereka dikembangkan pemahamannya secara prudensial. Minat untuk pinjam tinggi nggak sekarang? Minat untuk pinjam misalnya? Minat peminjam sangat tinggi, Pak. Sangat tinggi. Sangat tinggi. Jadi baik dari sisi konsumer, pensiunan, komersial sebetulnya juga banyak ya masyarakat yang sudah menunggu-nunggu. Bank Banten dulu kan Bank Jabar termasuk andalannya adalah para PNS ya pensiunan. Potensi di situ ya. Iya. Jadi makin tinggi kecenderungannya semakin banyak orang yang mau pinjam ke Bank. Lalu duit buat pinjamnya ada sih, punya nggak sih Bank Banten tuh kalau mereka berdiri datang minjam ke Bank Banten? Banyak. Cukup ada duit nggak sih? Banyak Pak. Banyak, Pak, cukup. Banyak. Kita likuiditas kita tuh sekitar 1,8 triliun tuh udah 1 triliunan lah. Itu Bisa dipinjam. Di luar dari RKUD ya. 1 triliun itu bisa kita buat ekspansi. Ya rutin itu. Udah saat ini seperti itu. Kalau boleh tahu ngomong-ngomong, anunya bunganya berapa sih kalau buat PNS pada pinjam? Rahasia tuh ya. Rahasia tuh datang aja deh. Pokoknya bagus aja. Bersaing lah. Bersaing. Kan kabar gembira buat teman-teman PNS yang suka tukang pinjam duit buat beli mobil dan sebagainya. Kadang-kadang cuma jangan buat kawin lagi nih sebenarnya. Baik, kita lihat sebentar bahwa PH Podcast ini disponsori oleh Kopi Asli Banten, Kopi WH. Ya. Coba yang ini mana nih? Kopinya mana nih? Baik, kita tadi sudah cukup banyak kita bincang-bincang terbang, Pak. Saya masih perlu penegasan Pak Agus dan Pak Komisaris soal kampanye kita kan lah, promosi kita kepada dunia usaha maupun rakyat Banten yang buat mereka itu tertarik gitu. Jadi perlu ada apa sih performa kita selama ini, apakah tadi kan soal NPL, soal kita punya kemampuan untuk pinjemin duit dan tentunya dana RKUD buat kita nggak pakai gitu ya. Apalagi sih kira-kira yang kita bisa jual katakanlah, kita bisa promosikan Bank Banten untuk orang lebih percaya kepada Bank Banten. Di antara yang tadi kita bahas tuh sebetulnya mereka bagus. Gimana layanan digitalnya kok belum sih masih? Layanan digital. Ya lagi-lagi kembali ke layanan digital. Itu lagi. Kayaknya Direktur Utama memang selalu jadi penasaran juga nih sama layanan digital. Internet banking nggak ada Pak Agus. Kita kan udah zaman sekarang Pak, mau tagihan segala macam, invoice kan nggak bisa. Oke, sekarang udah mulai dirintis atau sudah mulai kan udah selesai proses lelangnya, udah selesai. Ya, terus? Ya. Nah sekarang tinggal proses persiapannya nih ya, jadi udah mulai nyusun. Kapan kira-kira startnya? Awal Januari 2022. Tahun Januari 2022. Ya, ini kan udah kita proses semuanya. Kita baru ngumumin aja udah diributin sekampung. Jadi bank ini selama ini konvensional ya? Waduh. Nggak modern itu. Zamanku udah gigit besi Pak Gubernur. Gimana tuh Pak?
Pak Iya. Komisaris komentarnya. Benar. Iya, betul Pak. Jadi apa namanya ya, perkembangan teknologi itu kan sekarang sangat cepat ya. Masyarakat itu sekarang sudah tidak lagi mau bercapek-capek datang ke counter ya, ke teller itu. Itu kan selain makan waktu juga makan biaya ya. Orang sekarang tinggal klik-klik mobile banking, mau transfer, mau apa namanya, tarik uang ya di ATM bisa lewat handphone itu. Jadi sekarang ini sudah sangat mendesak saya kira kebutuhan-kebutuhan untuk mobile banking, program digitalisasi. Ini sudah tidak bisa kita tolak ya. Ini harus kita ke arah sana Pak ke depan. Kalau kita tetap mengandalkan konvensional, ini Tinggalan. kita akan ditinggal Pak, akan ditinggal Akan oleh ditinggal. customer. Ya ini pasti itu. Jadi itu sesuatu atau sebuah keniscayaan ya. Ya. Satu keharusan harus ada Suatu itu. keharusan Pak. Tapi sayang masih Januari ya. Ya, Kalau bisa misalnya Desember sudah. harapan kami seperti itu, hanya kan kami juga harus koordinasi dengan OJK, Pak. Jadi Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini tempat kita berkoordinasi. Sebetulnya secara umum bapak-bapak pengawas di OJK sudah memahami kebutuhan ini, ya. Hanya memang ada beberapa administratif lah yang harus dilengkapi, misalnya ada laporan rencana teknologi informasi seperti itu, yang itu kita harus lengkapi. Kalau di RBB sih kami sudah masuk Pak WH, ya. Jadi di RBB rencana bisnis bank itu kan seperti RPJMD mungkin ya, seperti. Nah itu sudah masuk. Nah tinggal proses implementasi tadinya saya ingin di Desember ini udah bisa live gitu loh. Nah, mudah-mudahan nanti kami koordinasi lagi ke OJK di Departemen Pengawas Bank 1 untuk bisa mendukung kami percepatan ini, karena dari sisi layanan Samsat pun ya itu juga sudah sangat ditunggu untuk membantu peningkatan transaksi yang pakai edisi itu loh Pak. Ya, itu juga perlu tuh. Tapi kalau di kantor sih kan udah cukup memadai walaupun boleh Iya Pak. sewa kan udah cukup memadai ya. Kantornya sudah sangat representatif saat Tapi ini. tinggal- Kemudian untuk apa namanya, kita untuk penarikan dana transfer juga kita sudah bisa ke seluruh bank ya. Jadi secara operasional perbankan, banking operation kita sudah bagus Pak. Cuma satu langkah lagi ke mobile banking dan digital. Mobile banking. Iya. Kalau menurut Pak Hasanuddin, kayak pengalaman juga kan di BRI. Beliau ini direktur utama direksi masih on the track nggak sih? Selama ini saya amati terus, saya monitor kinerja. Saya selalu berpatokan pada kinerja, Kinerja, Pak. ya. Iya, kinerjanya seperti apa ya. Walaupun dari luar mungkin ada isu-isu apa, tapi saya tetap lihat kinerjanya. Ya, selama ini saya lihat masih on the track. Bagus, masih bagus. Masih bagus. Semua aktivitas bisnisnya, pendekatan pada investornya, kemudian Tidak mengkhawatirkan. tidak mengkhawatirkan. Saya yakin. Dan itu akan terus kami monitor dari teman-teman bersama teman-teman Dewan Komisaris. Bahkan sempat nyari modal masih ke Kalimantan kemana gitu. Masih kerja keras gitu ya. Betul Pak. Dan ini sahabat WH tadi barusan dengar perkembangan atau progres dari Bank Banten dan oleh Komisaris Utama juga. Ini pengalaman di BRI saya kira selalu mendampingi dan masih on the track, masih bisa dipercaya gitu ya, masih benar. Kira Pak Agus apa lagi yang mau sampaikan? Ya, kalau saya sih, saya masih punya keinginan dan mimpi ekosistem keuangan daerah ini bisa segera terwujud ya. Jadi kami dari sisi banknya itu terus memperbaiki layanannya, tapi juga secara political will harapan saya itu ada dukungan dari stakeholder ya untuk memastikan bahwa Bank Banten ini adalah sebagai bank utama ya, bank utamanya, bukan melanggar KPPU ya. Mudah-mudahan tidak, karena kalau misalnya ada political will seperti ini, Bank Banten sebagai bank utamanya, maka perputaran uang itu akan ada di Bank Banten, tidak lari kemana-mana. Konsolidasi di dalam sendiri gimana? Ya, Kan kalau kita membangun sistem kan paling tidak
Bang Mata subsisten sudah dalam posisi normal ataupun permanen ya. Dari sisi ini apa kira-kira? Kalau dari sisi internal tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kami Ya pembenahan udah ya bisa dianggap selesai dalam pembenahan sedang masuk kesiapan launching digital ini bulan betul. mulai Januari sudah siap dengan Ya. sumber daya manusianya. Ya, kami merekrut profesional juga yang Profesional. dari luar ya, new hire new hire untuk bisa mengejar ketertinggalan kita ini. Honornya gajinya gimana kan? Kondisi baru mulai Sesuai ketentuan yang ada aja. ada. Ya, kita sesuai ketentuan yang ada. Kita optimalkan seperti itu. Jadi Tapi mudah-mudahan harus efektif juga ya kan? betul. Jangan sampai nanti gaji gede tapi uang habis itu kan jadi seperti yang dulu juga tuh. Ya, kan ada KPI sekarang. Kalau dulu KPI. kan nggak ada KPI. Oh TPI. Ada KPI individual. Kalau nggak tercapai ya silakan keluar. Gitu. Jadi itu komitmen kami. Nggak tekor gitu, nggak ada istilah tekor ya. Kalau kami punya pemikiran investasi produktif. Masyarakat awam kan jangan sampai nanti profesional padahal nggak profesional. Gajinya gede, honor gede, tapi tidak ada Ya. apa feedback apa dalam istilah keuangan. Ya. Ya kan? Ya. Jadi akhirnya kan profesional ini menggerogoti dana yang ada. Nah, Jadi bisa modal habis gitu. ya. Itu kan Udah dipikirin strateginya. itu kan dulu nggak ada KPI soalnya. Kalau sekarang kan ada KPI individual. Jadi bisa dievaluasi, Ya, bisa evaluasi. Ya. Nah ini yang penting juga Pak. Saya kira kita ke depan ini harus punya perencanaan yang matang, Pak. Rencana yang matang, Perencanaan ya. yang matang. Semua anggaran-anggaran kita mau lempar kredit berapa, mau supply dana kita berapa ke depan, termasuk biaya-biaya yang akan kita keluarkan untuk 5 tahun ke depan itu kita harus punya anggaran. Jadi ada RKAP, rencana anggaran yang terus kita punya blueprint untuk 5 tahun ke depan. Ya. Nah, anggaran ini harus kita taati secara disiplin, ya. Tidak boleh kita pakai biaya-biaya sembarangan, ya. Tidak boleh kita kalau mengeluarkan biaya tidak ada tercantum di anggaran ini untuk tahun ini misalnya. Ya. Itu harus sudah kita rencanakan secara matang untuk 5 tahun ke depan. Jadi saya juga minta Pak Dirut, kita harus ke depan ini punya rencana kerja, khususnya cash flow kita per tahun itu harus sudah jelas. Kita mau lempar kredit berapa, mau laba berapa, mau tarik dana berapa, kemudian fee-based income juga bisnisnya apa yang mau kita kembangkan, itu harus jelas betul. Itu yang membedakan antara Pemda dengan bank itu sebenarnya. Ketaatan, kejujuran dan kepatuhan serta konsisten gitu ya. Betul Pak, karena kita sangat dikontrol, sangat ketat oleh OJK Pak. Dari sisi profil risiko kita dikontrol ketat. Ada 8 profil risiko yang dikontrol sangat ketat oleh OJK. Dan dipelototin juga Dipelototin sama rakyat ya. sama rakyat juga. Yang kedua GCG Pak, kita kalau tidak menerapkan reward and punishment habis kita Pak. Lagi ini kan BUMD ya. Ini pelototin juga sama politisi yang ada di gedung DPR. Betul. Gedung sebelah ya kan. Ya. Jadi Pak WH, kalau kami Pak Dirut di BPD itu ada kelakar. Dirut BPD itu setengah dewa. Karena dipelototin sama KPK, dipelototin BPK, dipelototin sama OJK, semua gitu kan. Jadi good corporate governance. Sekarang udah setengah dewa belum? Udah. Jadi Apalagi mana- kita perusahaan terbuka. Manusia biasa-biasa aja. Kayak kita ngopi dulu nih. Coba, mana lagi kopinya? Ya. Ayo Pak Agus, Pak Samudin. Ya, asik. Ini kopi WH Lihat, spesial ya. kopi WH memang mantap. Wah, mantap ini. Asli Banten. Kan main. Pas. Bisa lama nih podcast ini. Jadi kembali lagi Pak Gum ini sambil ngopi ya. Tadi OJK itu memang kontrol dari seluruh sisi Pak. Dari sisi profil risiko, dari good corporate governance, dari sisi permodalan, dari sisi rentabilitas. Jadi tidak ada yang tidak dimonitor.
Dan ini sangat ketat sekali kontrol. Bagus. Karena pemegang lahan dia langsung gubernur kan nggak sempet. Masih ada OJK yang rada galakan dikit. Sekarang lagi lagi apa ya? Lagi red issue kan ya? Iya, betul. Gimana sih? Sampai hari ini kayak perkembangan seperti apa? Nah, silakan Pak Dirut nih. Ya, alhamdulillah tadi saya sudah sampaikan sedikit di depan bahwa respon dari konsorsium investor itu sangat besar sekali. Kalau bisa saya katakan tuh, ya konsorsium besar itu melihat potensi Bank Banten ke depan, ya. Karena apa? Mereka melihat ada 27 BPD di Indonesia, kemudian yang sudah go public itu baru 3, yaitu BJBR, kemudian BJTM, dan kemudian BEX. BEX ini adalah Banten. Mereka melihat bahwa BJBR itu harganya udah sekitar 1.600-an, kemudian BJTM itu sekitar 500-an. BEX ini masih sekitar 100 rupiahan per lembar saham. Bahkan untuk right issue ini cuma 77 rupiah per lembar saham. 77. Ya, mereka melihat jika dibandingkan dengan potensi daerah, tadi Pak WH sendiri mengatakan bahwa investasi ke Banten ini 62 triliun, Pak. Ya, ketiga terbesar di Indonesia. Artinya apa? Pertumbuhan ekonominya juga kalau nggak salah 8,8 di atas. 8,9%. Nah, 8,9% di atas dari nasional. Mereka melihat bahwa Banten ini potensinya besar sekali dan harganya masih di bawah. Jadi apa istilah investor tuh cuannya masih banyak gitu Pak WH. Ya. Optimis kan tuh dengan angka 70% ya, 77 rupiah. Iya. Ya, insya Allah ya. Cuma kemarin ini karena masalah timing ya, waktunya sangat mepet, jadi konsorsium itu banyak yang nggak sempet lagi nih waktunya karena harus ke OJK dan sebagainya ya. Nah, mudah-mudahan di minggu ini, minggu terakhir kita red issue, sudah ada satu grup besar yang bersedia untuk mempersiapkan dananya untuk masuk ke kita sebagai investor yang bisa mendukung Bank Banten ke depan. Nah, mungkin itu yang Kenapa 70? Kenapa nggak 500 kalian? Enggak, sekarang kan kita ada KJPP yang menilai. Kajian. Jadi ada pihak Kita baru kuat. independen, pihak independen yang menilai bahwa value kita tuh ada di 81 rupiah sebetulnya. 81 rupiah. Tapi kita melihat bahwa di market itu di angka 77 karena sesuai. Ini hari keberapa ya, red issue? Ini hari ketiga. Jadi cuma 5 hari kita harus ngumpulin 1,8 triliun gitu. Dan mudah-mudahan ini bisa kita capai. Jadi masih ada waktu hari ini 5 Selasa. hari untuk kumpulkan 1,8. Ya, Optimis tuh. insya Allah. Mohon doanya dan juga dukungan dari semua Lagi masyarakat. buat masyarakat, buat investor apa sih masih malu-malu untuk beli saham itu apa persoalannya? Ya mungkin Ini kan kondisi Banten udah maju, berkembang, Iya, saya investasi kira dan sebagainya. sebenarnya tidak ada alasan Terus, lagi ya. anunya manajemen juga udah visioner. Betul. Bahkan kata komisaris tadi bisa dipercaya Iya. buat kita dana untuk kita pinjaman juga masih cukup. Apa lagi sebenarnya? Betul. Sebetulnya Apa kira-kira yang masih membuat itu ragu-ragu kalau menurut Pak Komisaris? ya saya mungkin kasih gambaran dulu ya. Sekarang ini saatnya yang bagus untuk kita beli saham sebetulnya. Jadi kalau kita lihat pergerakan harga saham termasuk IHSG itu trennya makin naik. Sekarang sudah 6.600-an. Dulu beberapa hari yang lalu baru sekitar 6.000, naik 6.200, 6.300, sekarang sudah naik terus. Dan ini sampai Desember saya yakin trennya akan naik. Ya karena itu saya optimis ini kalau masyarakat berkesempatan untuk punya dana membeli Bank Banten, ini kesempatan yang sangat bagus untuk bisa tadi dikatakan bagus mengambil cuan ya. Jadi sangat menarik. Sekarang bagaimana Karena caranya? ya. Masyarakat pengen beli, gimana caranya? Nah, monggo nih, Oke, teknisnya jadi bagus. caranya begini, memang belum banyak masyarakat yang tahu untuk bagaimana berinvestasi ya, Ya. berinvestasi jangka panjang begitu. Nah,
saham adalah salah satu sarana untuk investasi jangka panjang. Ya. Jadi buat sahabat-sahabat WH bisa datang ke bank, misalnya bank yang ada kerjasama dengan perusahaan sekuritas, lalu buka rekening sekuritasnya. Nanti dari rekening banknya dipindahin ke rekening sekuritasnya untuk membeli saham tersebut. Waktu 2 hari ini gimana keburu? Nah, saya sebut aja ya, misalnya contohnya Bank Mandiri ya. Bank Mandiri itu melayani membuka kerjasama dengan Mandiri Sekuritas, membuka rekeningnya, asal KTP NPWP, datang ke itu buka langsung, nanti beri rate-nya Rp1 ya, terus kemudian kalau yang belum punya baru kemudian beli yang 77. Tapi kalau yang udah punya saham BEX ya, itu nggak perlu beli lagi Rp1, tapi langsung beli yang 77 ini. Jadi publik juga bisa mengakses ya Bisa. lewat Ya. Bank Mandiri dan bank-bank lain. Ya. Iya Pak, bahkan sekarang lebih mudah Pak, di handphone semua aplikasi. Bisa ya? Untuk beli saham itu misalnya sekuritas Dana Reksa, sekuritas Trimegah, itu sudah semua by handphone. Jadi anak-anak muda ini sekarang trennya sudah main saham Pak. Saham. Betul. Saat Jadi ini kita kerjasama dengan Mirai dan Nah. Reliance Reliance. untuk rangernya. Gitu. Ya, jadi tinggal buka rekening RDN, nanti mereka sudah bisa main di pasar saham secara bebas. Tinggal 2 hari ini trennya naik lagi nih saham Bank Banten. Kan biar bisa turun dari tinggi turun. Sekarang dengan tadi 7,7. Ya. Akhirnya bisa. Saya kira sekarang memang PR kami adalah meyakinkan semua pihak dengan kinerja. Ya. Kinerja kami akan buktikan itu dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan juga nanti diimbangi dengan berita-berita yang bagus juga di masyarakat ya, tentang bagaimana progres kemajuan Bank Banten. Ya. Saya kira faktor itu yang bisa membuat rebuild the trust tadi, yang membangun kepercayaan. Saya kira cukup menarik, dan kita kayaknya nggak bakal lihat waktu sampai jam berapa ini, memang nggak ada batasannya ya. Cuma saya kira ini diskusi atau obrolan yang semakin menarik. Tapi sementara saya kira informasi ini cukup buat publik ya, buat masyarakat. Terakhir ada closing statement dari Pak Komisaris maupun Pak Agus, Direktur Utama, yang membuat mereka itu yakin gitu, percaya banget, percaya kepada Bank Banten. Silakan, apa yang Ya. disampaikan? Jadi buat sahabat WH dan seluruh masyarakat Banten, yakin dan percaya sepenuhnya bahwa Bank Banten ini akan terus maju, dan kita akan terus kembangkan semua kebutuhan masyarakat, baik itu simpanan, pinjaman maupun pelayanan yang excellent. Jadi jangan khawatir, sekali lagi kita tidak akan pernah diam untuk terus memacu, mengembangkan bisnis, mengembangkan kepercayaan ya, khususnya trust tadi yang disampaikan Pak Agus. Jadi mengembangkan kepercayaan ini yang menjadi modal kita ke depan. Ya. Agus, silakan. Ya, sahabat-sahabat WH sekalian, Bank Banten adalah bank kita semua. Jadi harapan saya, mari dukung dengan hal yang kecil, yaitu dengan misalnya membuka rekening tabungan, kemudian juga menyampaikan kepada tetangga, keluarga, khalayak semua bahwa Bank Banten sudah berubah, dan Bank Banten punya impian untuk segera menjadi bank papan atas yang sejajar untuk bisa mengangkat marwah dari Provinsi Banten. Ya, dan kemudian juga yang paling penting adalah bagaimana potensi daerah Banten ini jangan lari ke provinsi lain, ya, tapi langsung dikelola oleh Provinsi Banten itu sendiri. Demikian, terima kasih. Sahabat-sahabat WH, saya kira sudah mendengarkan diskusi panjang tadi, dan sudah mulai mengenal betul tentang kondisi Bank Banten hari ini, dan tentunya harus tingkatkan kepercayaan dan terus percaya kepada Bank Banten. Oleh karena itu harus kita dukung bersama-sama, tidak hanya sahabat WH tapi juga saudara-saudara rakyat Banten dan dunia usaha yang ada di Banten, memanfaatkan Bank Banten sebagai mitra kita, rekan usaha kita. Jadi bukan janji, tapi Bank Banten sudah sehat sekarang,
Nah itu jadi jangan takut lagi, jangan ngeri lagi untuk simpan uang di bank Banten. Saya kira demikian bincang-bincang saya dengan Pak Agus dan Pak Sanudin. Makasih Pak Sanudin, Pak Agus menyempatkan waktu datang ke studio WH podcast ini, dan mudah-mudahan berita ini akan diterima oleh publik. Terima kasih kembali Pak WH, sukses terus buat Pak WH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.